Oke teman-teman, untuk video yang ke-13 di sini saya akan mengajarkan atau memberikan tutorial bagaimana cara membuat CRUD atau CRUD pada aplikasi iOS ya dengan menggunakan Xcode 11. Terus nanti di sini uh, kita menggunakan database lokal yang ada di iPhone kita. Langsung saja kita mulai, kita buat project baru. Seperti biasa, saya namain di sini CRUD. Terus saya simpan di project directory saya. Nah, sebelumnya saya kasih tahu bahwa untuk bagian yang pertama atau part satunya, di sini saya akan untuk melakukan bagian designing dan juga kita membuat database-nya. Oke, langsung aja kita membuat desain dulu. Seperti biasa kita buka main storyboard-nya. Ya, udah muncul view controller. Habis itu untuk view controller kita akan menampilkan list ya. Kita akan menampilkan list dengan menggunakan tabel view. Ya. Terus untuk merapikan tabel view seperti biasa kita kasih constraint-nya 0. Oke, sekarang sudah terbuat tabel view-nya. Terus di mana tabel view itu nanti kita ada tombol add di sini. Ketika kita klik add di sini, dia akan muncul ke halaman baru. Maka di sini kita menggunakan segue ya. Kita buat controller baru. Cari view controller. Oke, taruh di sini, sejajarkan dengan view controller. Nah, selanjutnya kita kasih nama untuk file ini. Berarti kita buat controller baru di sini. Kita menggunakan Cocoa Touch class, klik next. Nah, untuk bagiannya kita kasih detail view controller. Kita simpan di direktori kerja kita. Oke, kita kembali ke main storyboard. Kita lihat bahwa untuk yang pertama adalah kita view controller. Yang kedua, nah ini kan belum ada namanya. Jadi ini belum desain ke controller yang mana. Maka kita assign dulu. Klik di sini, class, kita kasih detail view controller. Oke, sekarang udah detail view controller. Terus yang ini view controller. Selanjutnya kita buat navigasi. Klik editor, embed in, terus kita klik navigation controller. Tutorial ini sudah pernah saya kasih di video sebelumnya mengenai segue app. Jadi kalian bisa buka di sana. Jadi sebelum memulai tutorial ini kalian harus buka di sana dulu. Terus kita hubungkan antara view controller yang ini ke sini. Klik show. Nah, oke, sekarang udah muncul. Terus klik di sini. Ini munculin dulu, klik di sini. Kita klik yang ini. Kasih identifier name-nya to detail VC. Oke, sekarang kita sudah mendesain untuk navigasi dan juga segue app-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan tombol add di sini, dan ketika add di sini diklik, dia lari ke halaman untuk yang detail view controller. Oke, kita klik ini di sini untuk menampilkan view controller. Terus di bagian sini kita fokus di view controller dulu ya. Oke, kita biasa tabel view-nya kita tarik ke sini.
Bisa kasih nama table view. Oke. Kita ini close aja. Terus kita kasih extend class-nya ya untuk table view-nya. UI table view delegate. Yang kedua, UI table view data source. Ingat, ada dua, delegate sama data source. Terus, oke, kita hapus saja. Kita load ini dulu table view-nya. Nah, untuk menambahkan tabel add di pojok di sini ya. Kita menggunakan navigation controller, navigation bar, top item, posisinya ada di right bar button item, UI bar button item. Nah, kita pilih yang UI bar button system ini. Di sini kita kasih pilihan, ada add, save, play, cancel, pause. Tapi karena kita mau menambahkan tombol untuk menambahkan, baik kita kasih add. Terus targetnya kita kasih save. Nah, action di sini dia mengarah ke fungsi ketika diklik dia mengarah kemana. Jadi kita bikin fungsinya dulu di sini. Nah, kita akan mengarah ke sini, berarti selektornya kasih add button klik. Oke, terus di mana button klik ini dia mengarah kemana? Berarti kita menggunakan segue. Perform segue with identifier-nya. Tadi kita udah kasih nama identifier-nya adalah to detail visit. Ini dari mana? Ini dari yang tadi kita definisikan di sini. Ini kita kasih identifier to detail visit. Balik lagi ke view controller, sendernya adalah nil. Nah, untuk perform segue itu kita butuh tambahan fungsi lagi. Kita klik prepare for segue, terus kita kasih fsegue identifier sama dengan to detail visit, let destination destinasinya mau kemana gitu ya. Nah, dia mengarah kemana? Kontrolnya dia mengarah ke detail view controller. Nah, di sini destination VC mengarah kemana? Ke detail view controller dan akan menampilkan view detail. View detail ini adalah yang ada di detail view controller di sini, fungsi view detail. Oke, ini untuk segue. Kemudian kita desain dulu untuk table view-nya ya. Pertama adalah kita tentukan berapa list yang ada di table view kita. Ketik number row in section. Kalian cari aja number row section. Saya kasih keterangan di sini ya. Nah, terus kita return 10, maka dia akan mengembalikan 10 list. Terus yang kedua adalah kita menentukan bahwa isi dari list itu apa.
panggil fungsi cell for row add. Kalian ketik aja ini. Kita isi selnya dulu. Nah, karena kita belum memulai ke database, maka saya isi untuk simulasinya, saya kasih book title karena nanti di list itu kita akan menampilkan book title-nya. Oke, book title mungkin kalian bertanya ini apa? Oke, nanti kita akan membuat database untuk bookstore. Jadi nanti yang ditampilkan adalah book title-nya. Return cell. Terus yang kedua, yang ketiga adalah panggil fungsi untuk select row add-nya ya. Kalian ketik aja di select row add. Nanti jadi did cell record adalah ketika list ini diklik dia mengarah kemana, maka saya arahkan di sini untuk perform segue ya, berarti kita mengarahkan ke identifier yang to detail vc, sendernya adalah nil. Oke, saatnya kita coba run ya, harusnya ini berhasil ya. Tadi kan saya adalah ketika dia add button diklik dia masuk ke detail vc, yang mana to detail vc itu dia mengarah ke detail view controller. Dan juga kalau misalkan kita klik salah satu list yang ada di table view, dan dia juga akan mengarah ke to detail vc, yang mana dia mengarah ke detail view controller. Coba kita run. Yap, tampilannya sudah sesuai dengan harapan. Ketika kita klik tombol plus ini, nah dia mengarah ke detail view controller ya. Kita back, kalau kita klik salah satu title di sini, ini juga masuk ke sini. Yang selanjutnya adalah kita mendesain di sini adalah kolom untuk melakukan input. Nah, di bagian pertama adalah kita mendesain dulu, berarti cukup sekian untuk bagian pertama. Untuk bagian kedua adalah kita melakukan penginputan data, yaitu kita nge-create data dan masuk ke database ya. Oke, nanti kita lanjutkan di part kedua.